Kemudian kita lihat lagi pamornya ada di gonjo. Kita lihat di gonjo. Ini di gonjo ini ada pamor miring, yaitu garis-garis yang bertumpuk secara mendatar. Ini adalah pamor, ikutnya pamor Mas Kumambang. Kalau di sini ada pamor melumah, namanya pamor sekar. Nah ini kan garisnya, kalau cuman garisnya satu ke sini namanya pamor kendit mimang. Nah kalau ini kan pamornya garisnya bertumpuk sejajar ke bawah, ini adalah pamor Mas Kumambang. Nah tuah atau angsar dari pamor Mas Kumambang adalah sebagian pencinta keris beranggapan adalah agar mudah bergaul dengan kalangan atas maupun kalangan bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak di akhirat diakui Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau. Alangkah senangnya jika kita mendapatkan syafaat dari beliau, karena umat Rasulullah itu kalau tidak mendapatkan syafaat mau berharap kemana lagi? Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit, musibah ekonomi. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan bonus pahala karena telah sabar dalam menerima cobaan berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang bangkrut usahanya, pailit ekonominya, seret rezekinya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, serta mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, hutang-hutangnya lunas semua. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, handai tolan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membongkar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 13 yang sangat masyhur. Kalau saya bilang Luk 13 sangat masyhur, sahabat Pusaka Jawa sudah langsung tahu, yaitu paling dapurnya keris sengkelat. Ya, memang betul. Yang akan saya bongkar adalah dapur keris sengkelat. Ya, tapi dapur yang keris sengkelat ini yang akan saya bongkar adalah mempunyai keistimewaan dari yang lain. Ya. Nah, sekarang kita ambil bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Oke. Di dalam warongko ini ada keris sengkelat, ya. Kita babar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Ngayogyakarta, Wondo Taman Ngabehan, ya. Wondo Taman Ngabehan. Untuk kayunya Katimoho pelet, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian peletnya adalah belang banteng, belang ceplok banteng atau belang sapi. Kemudian untuk pendoknya ini adalah pendok bunton, motif lung cempaka. Ini di sini ada motif bunga cempaka. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak bejen. Untuk handle-nya ini adalah handle mangkuratan. Kayunya hitam, kemungkinan ini adalah kayu eboni yang dari Sulawesi, kayu hitam. Nah, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ya, saya dekatkan apa di sini saja. Saya dekatkan saja lah ya, biar lebih enak. Saya dekatkan dan saya kedepankan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ciri-ciri dari keris sengkelat adalah bilahnya berukuran sedang, kemudian memakai Luk 13, kemudian memakai kembang kacang, memakai
jalen, memakai lambe gajah 1, memakai sogokan 2, memakai serawean, memakai ripandan dan juga gereng, dan juga ada kruwingan. Bilahnya juga ini memakai odo-odo. Kalau kita raba ini terasa odo-odo. Odo-odo apa masuk? Jenengan tahu polisi tidur kalau lagi di jalan. Nah, kayak gitu tuh. Kayak polisi tidur odo-odo kalau diraba kayak jengkel. Kayak gigire sapi. Nah, dapur Sengkelat ini hampir mirip dengan dapur Parungsari Luk 13. Perbedaannya dengan Parungsari adalah di lambe gajah. Ya, kalau Parungsari lambe gajahnya 2, kalau Sengkelat 1 ya. Lambe gajah itu yang ada di posisi ini, sahabat Pusaka Jawa. Ini ada tonjolan kecil, ini namanya lambe gajah. Kalau yang di atas ini namanya jalen, yang di bawah sekar kacang. Oke. Nah, sekarang kita jelaskan tentang pucukan bilahnya. Ini pucukan bilahnya adalah nyujen, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, yaitu pucukan bilah nyujen, anggabah kopong, ambu tutumo, ngudup gambir, nugi pinetet, sama ngumyang. Nah, sekarang sahabat Pusaka Jawa kita bahas tentang apa nih? Kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini istimewa, menandakan seperti tangguh-tangguh Mojopahit, yaitu gonjonya ini gonjo nguceng mati. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat sirah cicaknya pun tipis dan memanjang, ya. Terus itu di ekor sininya itu kecil, ya, seperti ikan uceng yang mati, seperti itu. Nah, oke ya sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang kembang kacang ya. Kita kembang kacang. Ini kembang kacangnya adalah kembang kacang Nguku Bimo. Kita ketahui kembang kacang ada berapa. Pertama adalah Nguku Bimo, kembang kacang pokok atau pugut. Kemudian ada kembang kacang Gatra, yaitu yang lungker tapi langsung nekuk begini. Kemudian ada yang kembang kacang bungkem yang nempel pada bilah. Ada kembang kacang gelung wayang yang tidak nempel tapi jelantir gitu ke bawah ya. Jadi kembang kacang kalau tidak salah ada 5. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang pejetan atau belumbangannya. Ini di sini belumbangan. Ini pejetan belumbangannya itu bata rubuh, karena belumbangan atau pejetan ada 2, yaitu adeg bata yang berdiri ya, batu bata yang buat bangunan tapi dibikin berdiri. Jadi kalau ini adalah bata rubuh, seperti bata yang berbaring begini. Nah, guys, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang pamornya. Kita bahas tentang pamornya. Nah, ini adalah pamornya bior, artinya sangat jelas, terang ya, pandes, ngawat, menancap pada bilah, sangat terang dan pandes. Ini kita lihat jenisnya, ini adalah Woswutah, sahabat Pusaka Jawa. Tapi pamornya bior atau ndeling, sangat jelas pamornya. Kadang ada pamor yang hanya putih keabu-abuan, seperti santan warnanya. Ada yang bior seperti ini ya, seperti perak ditumpahin. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor Woswutah adalah untuk memudahkan mencari rezeki, kemudian hidupnya menjadi tentram. Ya, pamor Woswutah sendiri tergolong pamor tiban atau pamor yang tidak direncanakan oleh sang empu. Kemudian tergolong pamor melumah, juga tergolong pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Ya, karena kalau umumnya dibikin pamor Woswutah pemilih, nanti repot orang. Ini kan doanya doa untuk kerja dan hidupnya tentram, agar karena orang hidup itu yang dibutuhkan tentram. Selain materi, ketentraman juga sangat penting. Kalau hartanya banyak tapi hidupnya tidak tentram, dia akan gelisah. Banyak kita sering melihat, naudzubillah min dzalik,
banyak entah itu artis ataupun tidak atau bukan artis, banyak yang melakukan bunuh diri karena mungkin hatinya tidak tentram. Kalau dibicara makan dia nggak cukup buat makan, harta banyak tapi begitu karena mungkin hatinya tidak tentram, hatinya bergejolak gelisah ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, pamor Wosuta itu ada yang bilang pamor beras tumpah, ada yang bilang kalau orang Malaysia atau Semenanjung Malaya berang pamor tutul. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Pamor Wosuta adalah pamor yang paling banyak dijumpai di bilah-bilah tosan aji atau pusaka di Nusantara ini, baik badik, tombak, pedang, keris. Banyak sekali pamor Wosuta. Artinya pamor walaupun banyak itu, kalau kita bilang banyak pamor Wosuta dijumpai berarti tergolong pamor yang sangat urgent, sangat dibutuhkan. Contoh ya, sahabat Pusaka Jawa bisa dengan mudah menjumpai padi di Indonesia karena padi menjadi satu bahan pokok yang penting untuk dimakan tiap hari. Pamor Wosuta pun begitu, karena pamornya adalah memudahkan untuk mencari rezeki dan hidupnya tentram, makanya banyak orang yang mengejar pamor Wosuta dan banyak sekali dijumpai, berarti tergolong pamor favorit. Kalau di mobil mungkin Avanza, kalau di motor mungkin Supra. Tahun dulu ya Supra. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita lihat lagi pamornya ada di Gonjo. Kita lihat di Gonjo. Ini di Gonjo ini ada pamor miring, yaitu garis-garis yang bertumpuk secara mendatar. Ini adalah pamor, ikutnya pamor Mas Kumambang. Kalau di sini ada pamor melumah, namanya pamor sekar. Nah, ini kan garisnya, kalau cuman garisnya satu ke sini namanya pamor kendit mimang. Nah, kalau ini kan pamornya garisnya bertumpuk sejajar ke bawah, ini adalah pamor Mas Kumambang. Nah, tuah atau angsar dari pamor Mas Kumambang adalah sebagian pencinta keris beranggapan adalah agar mudah bergaul dengan kalangan atas maupun kalangan bawah. Ya. Artinya orang itu bisa masuk ke kalangan atas, orang-orang kaya, dia santai saja. Ya, dengan bawah lebih-lebih. Karena banyak orang yang grogi, jujur saja. Banyak ketika orang ketemu dengan konglomerat, kebanyakan maaf nih. Kebanyakan orang kan begitu ditatap matanya dungkluk. Ini saya kasih tahu tips saja ya. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihatlah. Ketika seseorang bersalaman dengan dulu Presiden Soeharto, itu ketika berjabat tangan, yang memandang Presiden Soeharto yang di jabat tangan dungkluk semua. Itu di situ sudah ketahuan. Posisinya dia di bawahnya Pak Harto. Coba kalau semuanya kita pandang-pandangan sama begini. Nah, itu. Ya, kalau kita bisa menatap wajahnya, matanya bareng, itu kita posisinya sama, itu menurut saya. Dan itu dulu saya praktekkan. Dulu saya sering ketemu dengan para konglomerat ya, entah itu yang di Jakarta atau di mana. Saya tuh kalau salaman nggak mau nunduk. Bukan saya sombong, artinya saya punya satu ciri khas tersendiri. Jadi saya gampang dikenali, itu siapa sih ya, anak siapa itu. Yang lain di salaman kok nunduk, gini, saya mah kayak gini sambil natap matanya. Pasti orang, ini something different, ini anak berbeda sendiri. Seperti itu ya. Itu di situ ketahuan psikologi. Nah, artinya di sini pamor Mas Kumambang adalah agar si pemilik itu dapat bergaul baik dengan kalangan atas maupun kalangan bawah. Ya, karena tidak gampang bergabung dengan orang atas. Ya, saya sendiri yang sudah pernah dengan pola pikir mereka, dengan gaya hidup mereka, pasti berbeda dengan kebiasaan orang umum, dengan satu prestis mereka yang tinggi, ya, pengen dihargai dan lain sebagainya. Nah, kita bisa di sini kita bisa masuk ke mereka di atas maupun di bawah. Nah, sekarang kita bahas tentang dapur looknya. Kita tentang look. Look 13 adalah melambangkan atau makna filosofinya adalah agar si pemilik look 13 itu mempunyai stabilitas jiwa maupun status sosialnya.
Karena banyak orang yang tua tapi jiwanya tidak stabil. Kadang naik, kadang turun. Mudah-mudahan ketika jiwanya stabil itu, maaf ya, yang tadinya temperamental berkurang, jadi slow, adem. Ya, kemudian di sini diterangkan juga status sosialnya stabil, artinya ya santai aja. Kalau dia jadi orang kaya ya stabil, kaya gitu. Artinya tidak sampai nyungsep banget seperti itu ya, stabil dari segi jiwanya juga. Yang paling penting jiwa. Kalau jiwanya sudah stabil, insya Allah ketika menghadapi terpaan cobaan di dunia ini, dia tidak gampang tergoyahkan. Ya, ada orang ngomong begini, enggak, dia bisa menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang nama sengkelat. Ada yang bilang adalah sengkolo mencelat, bahayanya pun loncat. Ada yang bilang Pak dulu sengkelat itu, kalau kita bicara sengkelat ya, sengkelat itu ada dua versi yang tadi saya katakan. Versi pertama adalah diciptakan oleh Empu Sedayu, yang kedua adalah diciptakan oleh Empu Jakasuro, anak dari Empu Sedayu dari Putri Blambangan. Sekarang saya mau ceritakan versi yang kedua ya. Versi yang kedua adalah ketika Jakasuro sudah besar, kemudian bertanya kepada ibunya, bapaknya siapa, kemudian menjelaskan, bapak kamu sekarang ada di Mojopahit menjadi empu di sana, empu kerajaan keraton dan bergelar Pangeran Sedayu, mendapatkan gelar Pangeran Sedayu. Nah, karena sudah besar, maka Jakasuro pun ingin menyusul bapaknya di Mojopahit. Kemudian diantar oleh Empu Salahita untuk ke Mojopahit. Dengan Empu Salahita dari Blambangan itu diantar ke Majapahit, kemudian langsung tidak ke rumahnya Empu Sedayu, tapi langsung ke Besalen. Besalen adalah tempat kerja empu untuk membuat keris, untuk membuat pusaka. Di sana tidak ditemui Empu Sedayu ya, atau Empu Supo. Ternyata Empu Sedayu sedang tirakat, sedang kholwat untuk mencari satu ilham, inspirasi, karena mendapatkan pesanan tosan aji pusaka dari raja, tapi belum ketemu nama dapurnya. Nah, perbedaannya empu sekarang dengan empu dulu begitu. Kalau empu dulu biasanya mereka ketika akan mau membabar keris, membuat keris itu ya lebih banyak tirakatnya. Makanya saya bilang leluhur kita dulu tergolong orang yang tawadu. Setiap apa-apa pasti berdoa. Walaupun dia punya skill, kalau bikin gampang, tapi dia mau mencari satu yang benar-benar satu yang bisa menjadikan masterpiece, sesuatu yang indah, sesuatu yang istimewa. Makanya dia butuh petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah berhari-hari itu tidak mendapatkan ilham, ya masih di tempat kholwat. Kemudian Jakasura dan Empu Salahita ketemu dengan Ki Jebat, yaitu tangan kanan dari Empu Supo. Kemudian berbicara bahwasanya bapaknya Empu Supo itu sedang kholwat, sedang menyepi, bermeditasi di satu tempat agar mendapatkan dapur, karena dapat pesanan dari raja. Dia bingung. Akhirnya Jakasuro mengeluarkan besi yang dulu, sisa-sisa besi yang peninggalan dari bapaknya, yaitu Empu Sedayu waktu masih di Blambangan, kemudian dibikin. Sampai berapa hari setelah jadi, Empu Jakasuro itu pergi ke sungai untuk mandi. Setelah mandi ternyata Empu Sedayu pulang dari kholwatnya, dari tirakatnya, dari riadohnya. Nah, setelah pulang masih belum bisa menemukan dapur yang cocok untuk dibikin. Bingung, masih bingung. Akhirnya ketemu dengan Ki Jebat, terus Ki Jebat menjelaskan, ini ada anak muda namanya Jakasuro, katanya anaknya jenengan, dan dia di sini membuat dapur keris. Ketika ditunjukkan hasilnya sangat bagus sekali. Dan itu dapurnya baru. Ya, jadi nggak bisa, karena ada perpaduan antara dapur Carita dengan Parung Sari. Bingung menamainya. Akhirnya setelah Jakasuro selesai mandi, datang ke Besaren, ketemu dengan ayahnya atau bapaknya. Kemudian dengan kesepakatan bersama, udahlah ini keris ini dibawalah ke Raja Majapahit ke sana, pasti senang karena indah. Karena di situ semua orang takjub, heran.
merasa takjub, artinya merasa wah bagus gitu ya, garapnya bagus, artinya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, karena bapaknya Pangeran Sedayu itu kan Empu Sedayu empu yang sampai sekarang pun keris-keris garapan Empu Sedayu tergolong keris-keris yang maestro yang harganya paling tinggi menurut saya ya. Di samping tangtingannya yang ringan, besinya yang tidak mudah berkarat, berkesan basah, enteng banget ya, karena mungkin di situ hanya inti besi yang ada, karbon-karbon yang untuk pelekatnya pada hilangnya banyak. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian setelah dibawa ke Raja Majapahit, kemudian di sana akhirnya bingung juga Raja Majapahit karena ini namanya apa? Akhirnya mereka Raja Majapahit kesel, bingung, akhirnya bilang sengkel. Alawung Jawa artinya sengkel. Nah, sengkel, ya bingung sengkel. Terus kemudian ketika dibawa ke Raja Majapahit karena ditaruh di sini, disengkelitkan di sini, maka dinamakanlah sengkelat. Seperti itu. Jadi sengkel berasal dari kata kesel, kesal, kemudian bingung, ya bingung artinya sudah tidak dapat menemui ini namanya apa sih gitu ya. Itu kehabisan akal ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, akhirnya dinamakanlah sengkelat karena dulu disengkelit, di sini disengkelat. Ada yang mengatakan lagi sengkolo mencelat. Artinya sengkolo itu musibah, mencelat itu loncat, terhindar dari musibah. Ya, kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Saya hanya menyampaikan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian nah, kalau kita bicara sengkelat tadi ya sudah dijelaskan secara panjang dan lebar. Keris sengkelat yang ada yang keturunan dari Jakasura sekarang posisinya di mana, Mas O? Kalau berdasarkan sejarah, setelah Majapahit runtuh, turun ke Demak. Setelah dari Demak, turun ke Pajang, Sultan Hadiwijaya. Setelah dari Sultan Hadiwijaya, turun kepada anak angkatnya, yaitu Panembahan Senopati. Ya, pendiri Mataram Islam. Kemudian, setelah pecah antara ada satu palihan nagari, yaitu pada 1755, di mana Pangeran Mangkubumi memberontak kepada Kasunanan Surakarta, akhirnya terbelahlah menjadi Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, dari hasil keputusan itu yang perjanjian Giyanti itu yang atau palihan nagari itu diputuskan untuk pusaka berdapur keris dipegang oleh Kesultanan Kasunanan Surakarta. Kalau untuk tombak ke Yogyakarta. Makanya kalau mau mencari sengkelat yang menurut cerita di Majapahit itu insya Allah ada di Keraton Solo. Kalau untuk tombak pleret yang masyhur itu ada di Keraton Ngayogyakarta. Tapi Keraton Ngayogyakarta juga punya pusaka Kanjeng Kiai Sengkelat, yaitu berasal dari Amangkurat III atau yang disebut Amangkurat Prabu, kemudian diwariskan kepada anak perempuannya yaitu Ratu Bandoro, kemudian diwariskan kepada Panembahan Mangkurat, kemudian dikembalikan kepada Keraton Yogyakarta pada Hamengkubuwono yang kelima, dan sekarang ada di Keraton Yogyakarta. Jadi Kanjeng Kiai Sengkelat pun Keraton Yogyakarta punya, tapi kalau bicara yang dari Majapahit ada di Solo. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ya. Sekarang kalau kita rangkum dari keseluruhan makna dan filosofi dari Dapur Sengkelat Pamorwoswutah ini apa, Mas O? Sekarang kita rangkum dengan adanya Luk, Pamor, Dapur Sengkelat, kita mau. Artinya begini, kalau kita rangkum ya. Jadi besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah si pemilik keris ini menjadi orang yang mapan secara ekonomi, jiwanya stabil. Lihat dengan lambang Luk 13, mapan secara ekonomi karena di sini ada lambang Pamorwoswutah, mudah mencari rezeki. Ketika mudah mencari rezeki, insya Allah tidak kekurangan rezeki. Ya, kemudian hidupnya pun tentram. Jadi mudah-mudahan doa dari sang empu adalah mencari rezeki yang halal. Karena ketika mencari rezeki yang halal, hati itu menjadi tentram. Tapi kalau maaf nih, rezeki dari yang kurang bagus ya gelisah pastinya. Nah,
Begitu ya sahabat pusaka. Kemudian di sini kan ada lambang Luk 13 yang menjelaskan bahwasanya adalah stabilnya jiwa dan juga status sosial. Setelah dia mendapatkan kemapanan, rezekinya lancar, mapan, hatinya tenang, jiwanya pun stabil dengan karena hatinya tenang, dia mendapat jiwa yang stabil, status ekonominya, status sosialnya pun stabil. Ya, artinya di sini bisa menjadi orang yang enak lah. Ya, kalaupun tidak kaya, nggak kaya-kaya banget, tapi kan stabil, tidak kekurangan, ya, tidak kekurangan, hatinya tenang gitu. Mau makan ada, mau kemana-mana ya ada duit, tidak pusing seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tentang seloroknya sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat seloroknya, ini adalah hitam kebiruan. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang prigel dan sereg, ya, ini kan prigel dan sereg, pamornya adalah pandes serta ngawat menancap pada bilah, ya. Kemudian coba kita kedepankan, ini kan sereg nih. Ini kan kalau kita begini sahabat pusaka Jawa, ini pasikutannya prigel dan sereg, ya. Kemudian hitam kebiruan, pamornya pandes dan ngawat. Ini estimasi adalah Mataram Senopaten. Kita ketahui Mataram Senopaten diambil dari Panembahan Senopati, yaitu Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya pendiri dari Mataram Islam. Dan kalau kita bicara tentang Mataram, kerajaan Mataram, kita banyak sekali empu-empu yang terkenal, yaitu yang pertama adalah Empu Arya Japan, Empu Umayyi, Empu Mayang, Empu Jakasupa atau Kinom, ya. Kinom itu anak dari Empu Sedayu, tapi dari putri Mojopahit. Ya. Kemudian ada Ki Guling, ya, Ki Guling. Kemudian ada Empu Tundung, ada Empu Tepas, ya, sahabat pusaka Jawa. Ada Empu Kali Anjir, ya. Apalagi ada Ki Legi. Apalagi sahabat pusaka Jawa, ya, ada 10 tadi sudah saya sebutkan, ya. Ki Arya Japan, ya, kemudian ada Ki Guling, ya, kemudian ada Kinom, ya, kemudian ada Umayyi, Empu Umayyi, kemudian ada Empu Mayang, ada Empu Tepas, Empu Kali Anjir, kemudian ada Ki Gede, ya, kemudian ada Ki Tundung, ya, kemudian ada Ki Legi. 10 sahabat pusaka Jawa, 10 yang masyhur, ya, di Mataram itu. Nah, Kinom sendiri konon katanya sampai kepada kerajaan Sultan Agung, sampai Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, umurnya diberi panjang. Berarti dia bisa mengalami berapa kerajaan. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab, karena dia lahir kan dari adanya Majapahit, ya, adanya Majapahit sampai Demak, sampai Pajang, sampai Mataram, sampai kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, ya, jadi ini adalah keris sengkelat Mataram Senopaten estimasinya. Nah, dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan minta dimaafkan. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.